Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pembudidaya. Kembali lagi di channel Kanjeng Lele Official. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 predator yang harus diantisipasi dalam hal budidaya lele, terutama di masa awal tebar benih lele. Baik sahabat pembudidaya, untuk predator pertama yang harus diantisipasi adalah biawak, atau dalam istilah bahasa Jawanya adalah nyambi. Di sini adalah hewan seperti kadal ya, akan tapi ukurannya lebih besar. Ini biasanya hidup di daerah yang berair atau di sekitaran aliran sungai. Hewan ini biasanya juga memakan bangkai ya, tapi kebanyakan juga memakan ikan seperti itu. Dan biasanya kalau hewan ini berada di sungai ataupun di tambak atau di aliran tempat berbudidaya ikan, ini biasanya kalau tidak dilakukan antisipasi, otomatis nanti akan memakan hewan atau makan ikan yang kita pelihara. Terutama ketika di masa awal-awal tebar ya, dimana ukuran lele masih sangat kecil atau masih dalam fase benih. Ini biawak ini, predator ataupun pemakan ikan ini harus benar-benar diantisipasi ya, agar tidak memakan ataupun menghabiskan benih yang kita tebar. Karena untuk sekali porsi makannya ini tidak cukup 1 atau 2 ekor ikan saja, otomatis per hari mampu memakan banyak ikan, terutama masih dalam fase benih. Oleh sebab itu, untuk antisipasi yang paling mungkin untuk bisa dilakukan adalah melakukan penyekatan ya. Biasanya ini untuk predator ini berada di kolam tanah ya ataupun tambak, dan penyekatan biasanya dilakukan menggunakan waring ya, dimana waringnya nanti ini harus berada di atas permukaan air ya untuk ketinggiannya, jadi tidak boleh sejajar, harus di atas permukaan air, dimana untuk biawak sebisa mungkin tidak bisa masuk ke dalam tambak atau kolam tanah kita seperti itu. Baik pemirsa, adapun predator kedua yang perlu diantisipasi dalam proses budidaya lele adalah katak atau bahasa Jawanya kodok ya. Di sini biasanya kodok akan ataupun katak ini akan memakan lele di fase benih. Oleh sebab itu dipastikan ketika di masa awal tebar ini untuk kolam ini benar-benar tersteril ya, jadi tidak ada katak ataupun kodok yang berada di dalam kolam tempat kita melakukan pembesaran ya ataupun budidaya. Dan setelah steril, sama seperti halnya antisipasi untuk biawak tadi ya, penyekatan juga harus dilakukan agar katak yang dari luar ini tidak bisa masuk ke dalam wadah benih seperti itu. Dan biasanya kalau benih atau ikan lele ini sudah ukurannya cukup besar, ini kodok ataupun katak ini sudah tidak bisa ya untuk memakan lelenya, atau malah sebaliknya justru kataknya yang nanti akan dimakan oleh lele seperti itu. Baik pemirsa, untuk predator ketiga yang wajib diantisipasi adalah burung pemakan udang ataupun burung tengkek kalau di istilah Jawanya. Untuk burung ini memang ukurannya tidak terlalu besar ya, akan tetapi di sini memang spesialis pemakan ikan kecil ya ataupun udang untuk burung ini. Jadi kalau 1-2 ekor saja sih mungkin tidak seberapa ya, tapi biasanya ini hewan burung tengkek ini atau burung pemakan udang ini sekali datang ini tidak mungkin satu, biasanya berkelompok ataupun bergerombol seperti itu ya. Jadi harus tetap dilakukan antisipasi. Dan biasanya untuk predator burung tengkek ataupun burung pemakan udang ini yang diserang adalah ketika lele dalam fase bibit ya atau fase benih saja. Dan
untuk yang diserang ini biasanya tidak hanya ketika media kolam tanah atau tambak saja, tapi kolam terpal pun jika tidak dilakukan pencegahan ini juga rawan diserang oleh burung bangkai ataupun burung pemakan udang ini. Jadi antisipasi ataupun pencegahan ini juga wajib dilakukan. Biasanya untuk burung ini cukup dihalau dengan jaring, biasanya jaring senar saja sudah cukup, ataupun dikasih benang yang membujur sehingga nanti dapat menghalau burung ketika mau memakan bibit yang sedang kita besarkan atau kita budidayakan, seperti itu. Baik sahabat pembudidaya, untuk predator keempat yang wajib kita antisipasi atau kita lakukan pencegahan adalah burung bangau ataupun burung kuntul. Untuk yang keempat ini, burung bangau yang biasanya menyerang ini ada juga jenisnya burung bangau yang kecil ya, atau biasanya berwarna putih. Untuk burung bangau kecil ini biasanya aktifnya ataupun menyerang benih atau ikan lele kita itu di pagi atau siang ataupun sore hari ya. Dalam artian kegiatannya di siang hari. Jadi burung ini biasanya juga sama bergerombol ya, seperti halnya burung lainnya. Tapi untuk yang diserang biasanya untuk budidaya di wilayah tambak saja atau kolam tanah, seperti itu. Dan untuk cara menghalaunya ini sama dilakukan, yang untuk bagian samping penyekatan dan yang atas adalah menggunakan jaring senar ataupun senar saja yang ditata secara rapat sehingga dapat menghalau burung akan masuk ke dalam kolam, seperti itu. Baik pemirsa, untuk predator kelima yang wajib diantisipasi adalah burung bangau besar, atau bisa dibilang blekok ya, atau bahasa Jawanya sama seperti burung bangau tongtong. Ini berbeda dengan burung bangau kecil yang berwarna putih, karena biasanya untuk jenis burung bangau besar ini ukurannya bisa sebesar ayam jantan ya, jadi sangat besar. Ini biasanya aktif di malam hari, dan jenis burung ini memang yang sangat-sangat dapat menghabiskan benih ikan ya, karena porsi makannya sangat besar, sangat banyak, dan biasanya juga bergerombol seperti itu. Jadi untuk jenis burung ini, burung bangau besar ini memang harus benar-benar kita lakukan antisipasi ya. Dalam artian kita tidak bisa untuk budidaya kita biarkan saja tanpa ada proteksi, kita kasih jaring atau waring sekat, itu jangan sampai. Karena ketika burung ini sudah menyerang, nah ini nanti bibit yang kita tanam atau kita tebar ini otomatis akan berkurang sangat-sangat drastis, atau bisa dibilang nanti hampir habis ya kalau diserang oleh jenis burung ini. Untuk antisipasinya sama, penyekatan samping wajib dilakukan, dan atas biasanya dikasih jaring secara rapat ya. Dan untuk yang jaringnya berwarna putih ini bisa juga diselingi dengan benang senar ya, membujur secara hampir merapat seperti itu, agar mengantisipasi serangan dari burung bangau besar ini. Baik pemirsa, adapun predator ke-6 yang harus kita antisipasi atau wajib diantisipasi adalah ular sawah ataupun ular air. Ini salah satu hewan yang biasanya cukup meresahkan ya, dalam artian cukup istilahnya dapat memakan benih dalam jumlah yang cukup banyak. Ini biasanya dari ular sawah ataupun ular air ini, dan biasanya ini juga hanya menyerang di kolam budidaya tambak ya, ataupun kolam tanah. Di sini
sama seperti predator yang lainnya, harus benar-benar dilakukan pencegahan ya, dalam artian agar ular air ini jangan sampai masuk ke dalam media pembesaran kita, terutama yang diserang adalah masih dalam fase benih. Jadi ini sebisa mungkin harus disterilkan dari predator ular sawah ini ya. Caranya masih sama dengan yang lain, yaitu dengan penyekatan samping waring, dan yang atas kalau untuk air ular sawah ini atas sih tidak perlu ya untuk dikasih jaring ataupun dikasih senar seperti benang senar seperti itu. Adapun predator ke-7 yang wajib kita lakukan antisipasi, jangan sampai menghabiskan atau memakan benih yang kita tebar di lahan, adalah ikan lele itu sendiri. Maksudnya di sini adalah ikan lele sisa atau ikan lele yang tertinggal. Nah, di sini biasanya yang menjadi catatan ketika lahan akan dimasuki bibit baru atau benih baru, ini dipastikan benar-benar steril dari ikan lain ya, terutama dari ikan lele yang sisa panen sebelumnya. Karena apa? Jika ada lele yang ukuran besar atau terutama ukuran konsumsi tertinggal di lahan atau media budidaya kita, nah ini otomatis akan memangsa bibit yang kita tebar ya, atau kita besarkan tadi. Dan biasanya untuk lele yang sudah besar ini, mereka lebih senang memakan lele yang lebih kecil daripada memakan pakan yang kita sediakan ya, seperti itu. Dan porsi makannya pun sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Untuk perharinya tidak mungkin cukup 1-2 ekor saja, terkadang bisa lebih. Dan ini yang harus benar-benar menjadi catatan, jangan sampai ada lele besar ataupun lele konsumsi yang tertinggal di media atau lahan kita. Misalkan saja sampai tertinggal 10 ekor, dan 10 ekor ini setiap hari makan ya, pagi, siang, malam makan. Bisa saja per ekornya makan sampai 5-10 ekor benih perharinya. Nah, ini yang biasanya kita kalikan saja per hari bisa sampai dengan 100 lebih ekor itu bisa dimakan oleh lele yang tertinggal di lahan tersebut. Dan ini yang biasanya mengakibatkan kerugian di petani karena bibitnya berkurang drastis ketika dilakukan penyortiran ataupun pemanenan seperti itu. Oleh sebab itu, untuk antisipasinya adalah melakukan sterilisasi, yaitu ketika sebelum bibit ini ditebar, dipastikan betul untuk lahan ini benar-benar terbebas dari sisa-sisa lele yang sebelumnya. Dan menjadi catatan penting agar budaya lele ini tidak, istilahnya bibit yang kita tanam tidak habis atau tidak berkurang secara drastis seperti itu. Baik pemirsa, mungkin cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. 7 predator yang harus kita antisipasi agar proses budidaya lele kita berjalan aman, berjalan lancar, dan bibit yang kita tebar tidak habis atau tidak berkurang secara drastis, sehingga kita bisa mendapatkan panen yang sesuai kita harapkan ya, atau yang menguntungkan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran yang membangun, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami di Kanjeng Lele Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar video kita ini bisa bermanfaat terutama bagi petani pembudidaya lele seluas-luasnya dimanapun berada. Cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.